Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ya nang channel Drafter Ngapak. Yuk langsung dilanjut lah ya. Kalau kemarin kita materinya adalah view base ya. View base nih judulnya, part 1 tutorial cara membuat view base di AutoCAD basicnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih detail lagi, yaitu di materi center mark dan center line. Settingannya seperti apa? Yuk langsung kita eksekusi. Oke, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan materi-materi dari channel Drafter Ngapak. Langsung saja kita hajar, yo. Oke, sebelum melangkah lebih jauh, agar kita sama interface AutoCAD-nya, saya menggunakan AutoCAD 2017. Kemudian modenya saya di 3D modeling. Tampilnya seperti ini ya, biar enak kalau interface-nya sama, jadi belajarnya juga sama, karena interface-nya bisa beda-beda setiap mode ini ya. Oke, seperti itu. Oke, center mark. Center mark adalah biasa dipakai untuk di lingkaran ataupun di ars ya. Ars itu busur. Nah, di sini biasanya ya, pokoknya yang berbau melengkung-melengkung seperti itu ya, itu center mark. Untuk center mark ini ada di menu annotate, jadi klik dulu. Oke, seperti ini baru akan muncul center mark dan center line. Sebenarnya untuk membuat center mark ini kita bisa juga manual. Saya buat garis center mark manual. Kemudian saya kasih tipe garis yang seperti ini. Cuman masalahnya kalau kita membuat manual seperti ini, tidak menggunakan perintah center mark ini, khususnya di perintah view base ya, ketika ini saya geser tanpa proyeksi AA section ini, maka garis ini ketinggalan. Itu kalau kita membuat center mark secara manual di view base, itu kekurangannya kalau kita membuat manual. Jadi saya sarankan untuk membuat center mark di view base menggunakan perintah yang ada di sini. Dan perintah center mark ini kelihatannya saya baru lihat di AutoCAD 2017 ya, karena saya ada AutoCAD 2016, saya cari nggak ada. Mohon dikoreksi jika saya salah nih ya, hanya ada di 2017. Ini sangat membantu sekali ya. Nah, seperti itu kalau kita mau manual, maka ketika ini di move, si center mark ini center mark manual ini maksudnya ya, tidak bisa ikut atau terbawa. Nah, ini saya akan coba yang asli ya, artinya menggunakan perintah center mark dari menu ini. Saya coba move. Ya, dia ikut nempel ya. Nah, itu seperti itulah perbedaan antara center mark manual dan center mark lewat menu ini. Oke, nah seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan center mark yang ada di menu ini, atau memang sudah menjadi pasangannya si view base ini? Caranya gampang ya, kita ke gambar yang buat latihan ya. Oke, nah seperti ini caranya. Ini ada lingkaran yang belum saya buat center marknya, contoh ya, yang ini contohnya. Caranya cukup klik aja, ini klik kiri ya, klik, kemudian dia ada pertanyaan center mark, select circle or arcs to add center mark. Pilih lingkaran atau busur untuk menambah center mark. Jadi cukup klik kiri aja lingkarannya, klik, oke, otomatis
nanti akan muncul garis center marknya seperti ini ya, gampang ya. Nah, misalkan saya taruh lagi, klik lagi, oke. Nah, sekarang kalau saya perbandingkan dengan gambar sebelumnya, ini ya contohnya ya. Nah, ini kok bisa garisnya bisa jarang-jarang seperti ini ya, sementara yang baru dibikin rapet. Nah, disinilah menariknya. Jadi sebelum kita bentuk seperti ini, kita harus setting dulu, ya. Nah, setelah kita klik garisnya ini, ganti center marknya ini, nanti akan muncul di sisi kiri properties secara otomatis ya, muncul. Oke, setelah muncul nanti kita akan setting-setting seperti yang tampak di sini sesuai keinginan kita ya, biar lebih proporsional. Nah, ini juga cukup lumayan ya. Oke, sekarang bagaimana cara settingnya? Ayo, saya pelan-pelan untuk memberikan triknya. Triknya di sini. Setelah kita klik garis center marknya, maka muncul seperti ini ya. Kita arahkan, kita mulai dari atas dulu deh. Nah, oke. Kita mulai dari line type scale. Line type scale ini berfungsi untuk membuat lebih jarang strip ini ya, garis ini dan ini. Nah, silahkan perhatikan, saya akan coba rubah ke 5. Fokus ke sini ya, saya rubah ke 5, kemudian enter. Tuh, seperti itu ya jadinya. Seperti itu. Saya klik lagi 3 misalkan. Nah, seperti itu. Silakan diutak-atik sendiri. Itu line type scale. Oke. Jika sudah oke, tinggal enter aja gitu ya. Nah, kemudian misalkan model ketebalan garisnya boleh juga. Ketebalan garisnya nih. Silakan pilih aja. Biasanya kalau saya garis center seperti itu, saya main di 0,09 ya. Biasanya harus lebih tipis atau 0,05. Atau menggunakan settingan layer juga boleh. Silakan dipilih, ada di sini. Nanti akan terlihat lebih jelas saat preview. Oke, itu tadi adalah di bagian general. Bagian general ini ya. Saya ingatkan dulu, ketika ini saya klik, dia akan muncul general dan ini. Tapi ketika dilepas, dia akan berubah. Jadi jangan bingung ya, dilepas atau escape, dia akan berubah. Ketika klik objek lain pun dia juga berubah. Jadi properties ini akan mengikuti apa yang dipilih, diklik. Ya, jadi jangan bingung. Kalau klik yang center mark, munculnya seperti ini. Ya, oke, itu tadi tentang general. Kemudian setelah itu apalagi yang mau di setting? Yang pertama itu cross size. Ada cross gap, ada left extension, right extension. Waduh, bahasa Inggris ki mumet ki ya. Tenang bae. Wis tak warai nang kene ya. Gampang wis tak kowe trike. Rasa bingung nang kene. Oke. Nah, ngomong kok gampang istilah-istilah. Yuk kita bahas mulai dari cross size. Yang sebelah kiri ini adalah yang masih belum saya setting ya, masih kita utak-atik. Ini hanya untuk penamaan saja, penamaan istilah-istilahnya. Contoh nih, cross size itu bagian mana sih cross size? Nah, kalau nggak tahu cross size bagaimana, nanti kan bingung. Jadi cross size itu adalah pas tengah-tengah ini. Yang ini cross size ya. Kemudian cross gap. Nah, celah, ini ada celah ya, itu cross gap. Gap kan celah. Kemudian ada lagi left extension. Left itu kiri. Nah, ini salah saya, ini kiri, ini saya ganti dulu. Ini left, saya ganti. Oke, nah ini left extension. Artinya extension itu tambahan, jadi yang di luar lingkaran extension. Ini left extension, ekstensi sebelah kiri. Ada lagi right
extension, garis tambahan sebelah kanan, kemudian top sebelah atas, kemudian bottom sebelah bawah. Jadi istilahnya yang di luar lingkaran aja. Nah itu nanti kalau sudah tahu istilah ini, bahasa Inggris ini gampang. Oh, cross section itu ada di tengah-tengah. Oh, ini ada di celah ini, seperti itu ya. Nah, angka-angka ini pun menunjukkan panjangnya garis. Contoh cross size, saya setting 5 nih ya, saya setting 5, maka ukurannya adalah 5. Kita coba cek ya, benar apa enggak nih. Nih sampai di sini kurang lebih 5. Oke, jadi totalnya 5, bukan separohnya. Kalau separohnya 2,5 tadi ya. Jadi cross size ini saya setting 5, ukurannya itu dari ujung sini sampai ujung sini, bukan separohnya. Oke, itu ukuran cross size. Nah sekarang kemudian ukuran apalagi, cross gap 1. Jadi artinya celahnya ini kurang lebih 1. Tuh seperti itu ya, 1. Kemudian left extension 2, left, right, top, bottom semua 2. Jadi artinya perpanjangan garis di luar lingkaran ini mempunyai panjang 2. Coba ya, 2. Nah sama lah ya, kurang lebih semuanya ini 2, 2, 2, 2. Jadi seperti itu untuk menyeting center mark di view base. Oke, nah sekarang saya coba mana yang tadi ya. Nah ini saya hapus dulu, saya coba lagi, klik ini ke kiri, kemudian lingkarannya klik. Nah masih aslinya seperti ini nih, aslinya seperti ini ya. Nah ini angka asli nih bawaan di gambar saya. Kita coba rubah mirip-mirip dengan tadi ya, cross size. Nah ini kan cross size ini ya, saya rubah angka 5 misalkan. Nanti disesuaikan aja ya, sesuai dengan gambarnya masing-masing. Saya rubah lagi 3. Nih seperti itu. Jadi ukurannya ini sampai sini 3. Oke, kemudian saya lanjut cross gap. Di sini 0,05. Saya tulis 0,5 aja coba. Seperti itu. Atau kalau 1, nah seperti ini ya, terlalu jauh mungkin ya. Kemudian right extension masih 2. Oh, kepanjangan 1. Misalkan saya tulis 1. Ini juga 1, enter, 1, enter. Ini juga 1, enter. Oke, seperti itu. Udah, anggap aja ini oke ya. Kemudian tadi terlewat juga yang di general, belum saya setting tadi, makanya masih terlalu rapat. Misalkan saya tulis 2. Nah kurang lebih seperti ini ya. Nah seperti ini sudah cukup. Nah itu tadi settingannya center mark di sini. Nah selain menulis di sini, bisa juga kita tarik yang ada tanda panahnya nih, kita tarik aja. Nah itu ada angkanya 1 ya, kita tarik mau berapa deh, tinggal misalkan 3 ya, tulis 3. Oke, ini lagi, cuman ini manual satu-satu ya, jadi nanti takutnya nggak imbang. Jadi lebih baik di bagian properti saja nyetingnya, properti saja ya. Nah kalau ini nggak muncul, artinya bisa kepilih yang lain. Nah ini nggak muncul, artinya kepilih yang lain ya, yang lain, objek yang lain kepilih, makanya tidak muncul. Jadi pastikan yang diklik hanya center marknya saja, gitu ya. Gampang kan? Gampang. Oke, ini saya ada trik lain yang lebih cepat ya, untuk memberikan center mark di lingkaran-lingkaran yang lain ya, tapi jangan bilang-bilang ya, rahasia. Oke, nah tadi kan sudah saya setting nih ya, anggap aja ini sudah oke lah ya, sudah oke. Nah kemudian saya akan membuat satunya lagi di sini ya. Jadi begini aja, klik, oke ya, sudah diklik, kemudian ketik MA.
Nah, emang apa ya? Match properties. Kemudian klik ini, kemudian klik ini. Ting, beres Mbok. Nggak usah di setting. Nah, kayak gitu aja. Oke? Ya. Nanti selanjutnya adalah center line. Nah, bagaimana caranya? Yuk, tonton sampai habis. Oke, sekarang yang kedua yaitu center line. Apakah itu center line? Center line biasanya dipakai di daerah seperti ini. Sama-sama di lubang, tapi lubangnya tampak mana ya? Tampak samping atau tampak atas lah ya. Jadi bukan terlihat dari lingkarannya, tapi dari sisi ininya ya. Kalau ininya ini, kalau tampak atas ini. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Atau lagi ya. Nah, ini deh. Ini potongan. Ya, ini adalah potongan yang di sini. Garisnya center line adalah ini. Nah, itu bagaimana buatnya dan settingnya. Yuk ikutin terus. Nah, di sini ada tampak mana ya? Ini saya rubah dulu ya. Tampak rubah dulu yang ini. Tampak oke, seperti ini Pak. Ini juga boleh. Oke, seperti ini ya. Ini akan saya buat center line. Jadi sama saja dengan yang tadi center mark. Kita klik aja perintahnya atau ikon center line. Klik, kemudian klik dua garis ini dan garis ini. Klik. Nah, nyala kan? Nyala. Nongol kan? Nongol. Cuman masalahnya yang kayak tadi itu, yang kayak center line masih perlu disetting lagi. Nah, kayak gini. Nah, kalau tadi munculnya kan tadi ya, ada cross section, cross gap dan lain-lain lah ya. Pokoknya bahasa Inggris kayak gue lah. Nah, kalau ini setelah diklik garis center line-nya saja munculnya seperti ini. Lebih sedikit settingannya. Istilahnya juga lebih sedikit, tapi hampir mirip settingannya. Yuk kita mulai setting ya. Jangan lupa yang diklik hanya garis center line saja, jangan yang lain ya, nanti beda munculnya. Nah, setelah diklik kemudian pilih landscape, line type scale. Salah ngomong maning ya. Saya coba berapa ya, 3 misalkan. Nah, kalau begini dirasa sudah proporsional ya sudah. Misalkan model garisnya, double garisnya monggo di setting ke 0,09 boleh, 0,13 boleh, silakan. Atau menggunakan layer juga boleh. Aduh, ribet keceletot bae ngomongnya. Kemudian general, itu setting general ya tadi ya, gampang sama lah ya. Kemudian untuk di setting geometrinya sama, mirip kayak tadi, cuman hanya 2 poin saja, jadi gampang. Oke ya, start extension. Kemudian end extension, start extension, bla 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 bla. Seletet banget ngomong bahasa Inggris kayak. Kalau start tuh di sini mulainya. Kemudian end extension di sini. Nah, kalau saya coret-coret munculnya seperti ini. Ini saya nongol hapus dulu ya. Nah, kayak gini tadi nih. Start and extension itu garis tambahan di luar objek. Yang ini nih. Kemudian end extension di terakhir, awal dan akhir, kayak gitu aja ya. Nah, gampang kan? Nah, sekarang saya balik ke sini lagi, saya setting start extensionnya 2. Nah, kepanjangan enggak ya? Kalau kepanjangan berubah 1, dikondisikan aja, disesuaikan 1 juga, udah gitu tok. Nah, escape cukup lah ya. Nah, ini saya undo, kembali ke asal dulu, aslinya ya. Nah, sebenarnya selain menggunakan perintah properties di sini, manual juga bisa. Saya tarik ke sini, kayak tadi. Cuma kan jadinya nggak imbang antara kiri dan kanan kayak gitu ya.
buktinya nggak imbang mana nih, startnya 0,12, E nya jadi 2,3 begitu. Baiknya ya disesuaikan aja, disamakan ya. Oke, seperti itulah kurang lebih ya. Jadi settingannya ada di general dan geometri. Itu saja untuk centerline, jadi gampang banget. Oke, tipsnya adalah sama kayak tadi juga triknya. Ketika sudah dapat satu dan dianggap sudah oke, udah proporsional, ketika mau buat lagi yang lain cukup ditularin aja. Contoh ini deh ya, ini ya, klik. Nah ini ya, kan rapet banget, di MA aja, mouse properties, klik ini, kemudian klik ini, tuh, jadi lebih cepat. Oke ya, seperti itu. Nah gue mau materi tentang center mark karo center line, gampang pok, rahasia wis tok wae, trika wis tok wae, gampang lah ya. Nah kanca-kanca sing urung pada ngerti bagian siji ada di video sebelum ini di gue ya. Nah mengko ana part ketiga maning, part nomor telu ya, lebih detail maning tentang view base, aja kelalen, mengko tonton maning ya. Sekian disit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Oke sip.